Ini adalah materi yang sangat indah ya, karena diucapkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti itu adalah wasiat bagi kita sekalian. Apa yang diucapkan oleh Kangjeng Nabi itu, walaupun khitabnya kepada sahabat, seperti halnya ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, bahwa dudukmu walaupun sesaat di majelis taklim, di majelis yang membicarakan suatu ilmu, di majelis yang mendiskusikan tentang bagaimana strategi dakwah, bagaimana agar Islam tersebar ke seluruh negeri, bagaimana keilmuan duniawi dan ukhrawi, yang mana ilmu itu Nabi sendiri menyatakan man izdada ilman, barang siapa yang bertambah suatu ilmu, walam yazdad hudan, tapi tidak menambah hidayah kepada Allah, dalam artian tidak berkeinginan untuk melakukan ibadah, lam yazdad minallahi illa bu'da, bukan semakin bertambahnya dekat kepada Allah, tapi semakin jauh, gitu ya. Nah, itu walaupun disabdakan oleh Kangjeng Nabi kepada sahabat Ibnu Mas'ud, khitabnya adalah kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, ya. Kaum muslimin wal muslimat dari seluruh dunia sampai yaumul qiyamah. Luar biasa ya. Ini wasiat Kangjeng Nabi yang disabdakan kepada para sahabat, namun maknanya adalah tembus pula kepada kita sekalian. Baik, di sini akan diungkapkan 3 wasiat Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Ini ungkapan Kangjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali itu adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali punya ayahnya siapa? Ali bin Ali, putranya, ibunya namanya siapa? Fatimah binti As'ad, ya. Fatimah binti As'ad yang menikah dengan Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Abu Thalib ini itu adalah kakak dari Sayyidina Abdullah. Siapa itu Sayyidina Abdullah? Sayyidina Abdullah siapa? Ayahnya Masa ini nggak tahu nih. Siapa Sayyid Abdullah siapa? Ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kakaknya Sayyid Abdullah, itu namanya Sayyid Abi Thalib. Nah, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali itu adalah sesepupuan, ya, sepupuan. Tapi karena Kangjeng Nabi Muhammad itu udah senior, sementara Sayyidina Ali masih junior lah ya, masih remaja kala itu. Wong Sayyidina Ali masuk Islamnya aja usia 8 tahun, ya. Berarti ini menandakan bahwa Sayyidina Ali masih begitu muda, ya. Tapi walaupun begitu muda, Sayyidina Ali setelah lama bermulazamah dengan Rasulullah SAW, artinya setiap kesempatan beliau selalu dekat dengan Rasul, kemudian selalu menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul, dan juga memperhatikan dan mempraktikkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah Sayyidina Ali itu orang yang paling alim, orang yang paling cerdas, orang yang paling tinggi ilmunya. Kenapa? Karena selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW.
Rasul itu setiap pada sholat pasti melakukan taklim, yang mana hal ini dilanjutkan oleh saudara-saudara kita dari jemaah tabligh. Setiap mereka jemaah berjamaah, mereka selalu mengadakan taklim. Walaupun cuma beberapa hadis yang dibahas, beberapa ayat yang disampaikan, dan beberapa penjelasan yang diuraikan, itu senantiasa taklim itu terjaga. 5 waktu mereka taklim. Kalau seandainya kita belajar 5 kali dalam sehari semalam, pinter nggak kira-kira? Lemas amat. Biar nggak lemas gimana coba? Berdiri dulu semuanya. Ayo JJS. Ayo. 1. Siap semuanya, siap? Oh, jalan di tempat. 1, 2. Ayo jalan tempat atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Wajahnya nggak ada yang nunduk, perhatian ke sini, nggak ada yang megang pulpen. Kalau habis suruh tulis ke sini semuanya, ya. Tuh sudah mulai tuduh. Sip, di sini, Fit. Tamu keistimewaan di sini. Hafiz. Baik. Ya. Tadi Sayyidina Ali sepupu sama Rasulullah SAW. Tapi karena Sayyidina Ali orang yang paling pandai, bahkan disebutkan ana madinatul ilm wa aliyun babuha faman aradal madinah falyatiha bibabiha. Disangnya Nabi ya, bahwa Sayyidina Ali itu saya, kata Rasulullah, Madinatul Ilmi adalah kotaknya cahaya, wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Faman aradal Madinah, maka barang siapa yang ingin memasuki kotak ilmu pengetahuan, ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka datangilah Sayyidina Ali. Dalam artian bertabaruk bisa lewat tulisannya, bisa lewat lisannya, bisa lewat silsilahnya, ya. Salah satunya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang sekarang dilanjutkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Itu salah satu pintu silsilahnya, sanadnya sambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu ya. Falyatiha bibabiha. Maka datangilah kotaknya, pintunya kota yang pengetahuan, yaitu Sayyidina Ali. Coba kita lihat di itu. Kemudian karena cerdasnya Sayyidina Ali dan luas ilmu pengetahuannya, dinikahkanlah dengan putrinya, yaitu Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali itu memiliki 2 Fatimah yang sangat istimewa. Pertama istri beliau, dan kedua siapa? Siapa tadi? Ibunya. Hebat ya. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad, istrinya bernama
Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, ungkapan Rasulullah, man akalal halala, barang siapa yang memakan makanan, minuman, pakaian halal, sofa dinuhu, maka akan jernihlah agamanya, akan murni agamanya, akan bersih agamanya. Karena segala sesuatu itu berasal dari makanan. Kalau seseorang tidak makan bagaimana? Berdiri dulu, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Biar sehat berdiri ya. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, dia akan jernih agamanya. Karena makanan ini sangat berpengaruh ya. Kalau sudah terbiasa menjaga makanan yang halalan thayyibah, jangan asal sekedar kenyang ya. Jangan asal sekedar ada makanan hantam gitu ya. Tidak bisa. Tapi makanan itu harus ada dua syarat. Pertama, halalan. Kedua, thayyiban. Thayyiban itu adalah artian apa? Baik, bergizi, sehat, bervitamin dan lain sebagainya ya. Maka sofa dinahu, akan murni agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan juga akan lembut hatinya, tidak semakin keras. Kalau di luaran sono gitu ya, di luar negeri, orang-orang terbiasa minum minuman keras ya. Kalau Indonesia minumannya keras nggak? Lembut ya, air dimakan, diminum. Kalau mereka mau yang keras-keras, beton dimakan. Baja di blender. Tapi nggak kalah Indonesia tuh. Kapal selam tuh dimakan. Apalagi orang Sunda ya. Bubui bulan, sangrai bentang. Sangrai bentang apa di sangrai? Bentang wae di sangrai orang Sunda. Jangan macam-macam sama orang Sunda. Ya. Waraqqa qalbuhu, dan akan lembut hatinya. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan ini yang paling penting ini. Dan tidak akan ada di dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hijabun. Kenapa? Karena yang menghalangi ijabahnya doa itu biasanya ada sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, man akalal haroma, barang siapa yang memakan makanan yang halal, yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama bagi dia. Dahsyat itu ancaman Allah ya, melalui Rasulullah SAW. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Subhanallah ya. Kan kita sebenarnya makhluk surga ini teh. Makhluk surga akan kembali ke surga itu ya. Dari surga jalan-jalan dulu sebentar ke dunia untuk kembali lagi ke surga ya. Kaum muslimin mah harus ke surga ya. Duduk. Ini ya, kalau memakan makanan yang halal, ini poin pertama adalah seseorang yang senantiasa memakan makanan yang halal. Maka kalau sudah terbiasa memakan makanan yang halal, insya Allah, kalau jangankan yang haram, yang syubhat saja dihindari. Contohnya, ketika kita jajan di warung,
di kafe, di jalan, di mana lagi? Jajan boleh nggak di jalan? Di jalan? Nggak boleh. Nanti ketabrak jebret. Innalillahi. Ya, perhatikan label halalnya. Kalau ada halalnya, boleh dimakan tidak? Tergantung masa asal halal dimakan, tidak ada halal dilempar. Seperti dulu Julpa ya, waktu seusia Sabila tuh, pas Abi beli sendal, diliatin aja, diputar, dibalik segala macam, langsung dilemparin. Kenapa dilemparin? Gak ada halalnya mah. Ya, padahal itu mah makanan ya. Kalau untuk sebenarnya pakaian segala macam juga harus dilihat kehalalannya. Contoh sabuk nih ya, sabuk kalau seandainya harga 20.000, mungkin gak dari kulit buaya? Enggak ya, kulit buaya itu minimal 600.000 lah ya. Sepatu, tas, sabuk dan lain sebagainya itu kalau seandainya dibuat dari kulit buaya, kulit ular, kulit apa lagi? Singa boleh lah, yang suka haram-haram gitu ya. Itu kalau seandainya tidak ada keperluan yang mendesak, tidak boleh digunakan. Ya. Lagian wallahu alam itu yang bikinnya disertu dulu, Pak. Disertu itu maksudnya setelah dicuci bersih, diproses, kemudian dijemur, dicuci lagi, diproses, jemur, cuci lagi segala macam berkali-kali. Maka kalau seandainya ada keperluan mendesak, seperti dulu kaum muslimin pernah diboikot di Makkah, itu menemukan kulit unta yang sudah empuk sekali ya, yang sudah mengeras, kemudian dicuci, dijemur, jemur, sudah agak lunak baru dimakan. Karena saking tidak ada makanan, karena diboikot oleh kaum kafir musyrik ya. Nah itu mah ada keperluan. Tapi kalau cuma sekedar demi mode gitu ya, sabuknya dari kulit buaya, kemudian sarung HP-nya dari kulit piton, sepatunya dari kulit macan, ya udah mah dari binatang yang haram. Kemudian wallahu alam itu diproses nggak untuk menuju kehalalan? Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin diprosesnya dengan proses yang halal gitu ya. Yang sesuatu yang haram maka diupayakan untuk dihindari. Siap menghindari? Siap, harus mau ya. Jangan kita hidup di alam dunia, bumi Allah. Pakaian yang kita gunakan cuma sekedar titipan dari Allah ya. Tapi makan makanan Allah, kemudian diam di tempat Allah, nginep di tempat Allah tapi tidak mau melaksanakan syariatnya, keterlaluan nanti itu ya. Hati-hati. Poin pertama ya, barang siapa yang memakan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka akan jernih murni agamanya, waraqqa qalbuhu, dan akan lembut hatinya, walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada penghalang dari setiap doa yang dia panjatkan. Bermacam-macam penghalang hijab doa. Pertama itu ya sudah jelas, ada barang atau makanan yang halal, yang haram dikonsumsi oleh kita. Yang kedua, kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tuh? Inna du'a mudabdabun bainas samai. Sesungguhnya doa yang dipanjatkan kepada Allah itu mudabdabun bainas samai, melayang di atas langit. Katakan Allah di sini,
walaupun Allah tidak bertempat dan berjarak. Kita di bumi manjatkan doa. Nah, belum juga sampai kepada Allah, itu mudabdabun baina sama'i wal ardi. Tergantung di antara langit dan bumi. Apa yang menjadi lecutannya? Hatta tusolli alayya, sampai engkau sekalian membaca salawat kepadaku. Subhanallah ya. Jadi dengan adanya salawat, ibarat kata doa tuh seperti gini, udah berat ini. Langsung dibaca doa, langsung gitu ya, sampai kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang poin yang kedua, ya Ali, wahai Ali, man akala syubhati, man akala syubhati, barang siapa yang memakan makanan yang syubhat. Syubhat itu apa? Diragukan atau tidak jelas ya. Gaje ya, makanan yang gaje itu makanan yang syubhat. Sabda Kanjeng Nabi, al halalu bayyinun, sesuatu yang halal itu adalah jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu adalah jelas, wa ma bainahuma, dan di antara halal dan haram itu disebutnya apa? Syubhat, tuh ya. Syubhat itu nggak jelas halal dan haramnya. Apakah ini halal, entahkah itu punya orang, atau kita terprosok pada keharaman. Seperti dulu ya, ada suatu kisah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini nama lain daripada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Bagaimana Imam Abu Hanafi sampai memiliki otak yang cerdas seperti itu? Itu tuh 3 orang di sini. 1, 2, 3. Imam Hanafi memiliki otak yang cerdas karena orang tuanya menjaga kehalalan makanannya. Ya. Suatu saat ayahnya Nu'man, ayahnya Nu'man bin Thabit, ayahnya Nu'man itu As-Sabit ya. Sabit itu nama seseorang, ayahnya Imam Abu Hanifah. Syekh Sabit ini dikabarkan orang yang sedang mencari ilmu dan orang yang selalu membersihkan kolbunya. Suatu saat ketika dia termenung dalam keadaan lapar gitu ya, Malik itu siapa? Hiban di sini. Simpan bukunya. Lihat di sini. Sini. Tatap. Suatu saat Nu'man menemukan buah apel. Buah apel itu setelah lagi lapar, kebetulan ada buah apel nih, lalu dimakan. Setelah selesai makan, terasa kenyang, alhamdulillah. Namun ketika saat mengucapkan alhamdulillah, dia teringat bahwa apel itu bukan miliknya. Kemudian astagfirullah, kenapa saya bisa berbuat lanjang seperti ini, makan makanan yang gaje gitu ya. Kemudian ditelusuri sangat jauh, nggak ada pohon apel ya, kan ngalir terus ini nih, dia menelusuri ke daerah hulunya, ternyata di situ ditemukan apel, banyak pohon apel ya, kebun apel lah. Kemudian ditelusuri, mintalah keriduan dari pemilik apel tersebut. Apa? Kamu minta dihalalkan? Saya capek-capek ini nanam, memupuk, memelihara, merawat dan lain sebagainya. Tiba-tiba kamu minta dihalalkan? Nggak bisa katanya. Lalu apa Tuhan supaya Tuhan bisa menghalalkan apel yang sudah saya makan? Gampang katanya. Kamu nikah saja sama putri saya. Nikah sama putri sudah belum kenal gitu ya. Kemudian pemuda itu berpikir, daripada saya
tidak mendapatkan kehalalan, ya udahlah, baiklah Tuan, saya bersedia menikahi itu putri Tuan yang pemilik kapal ini. Tapi ada syaratnya katanya, kamu jangan kaget, nanti putri saya tidak bisa bicara, kemudian tidak bisa mendengar, kemudian kakinya buntu, kemudian tangannya buntu, selain itu matanya gimana? Buta, ya. Tapi karena sudah udah biarin lah katanya, daripada saya tidak dapat keridhaan, menikahlah katanya. Kemudian pas dinikahkan, ijab kabul dengan ayahnya, karena kalau gadis itu ijab kabul itu dengan ayahnya ya, kalau janda tuh dengan dirinya. Kalau janda tidak perlu ada wali, tidak perlu ada wali, hanya dirinya sendiri. Beda dengan gadis. Kalau gadis harus ya, walaupun Siti Nurbaya ya dulu ya ada filmnya ya, Siti Nurbaya katanya dipaksa oleh orang tuanya sah nggak pernikahan? Sah, karena gadis itu milik ayahnya. Ya gimana ayahnya? Beda dengan janda. Janda itu bukan milik ayahnya, bukan milik siapa-siapa, bukan milik mantan suami, tapi milik dirinya sendiri. Nah gitu ya. Setelah udah di nikahan, jadi suami istri, kemudian buka kamar gitu ya, tok. Assalamualaikum. Ada jawaban salah. Loh, kok ada jawaban salah katanya? Ya mungkin salah ucap kali bapaknya gitu. Kemudian dibuka, terperanyatlah dia. Ada kakinya, ada tangannya, bisa bicara, bisa mendengar. Kemudian dia lompat, lari ke ayahnya. Aduh, cenah heho. Kenapa kamu seperti itu? Saya salah kamar bapak katanya. Kamar yang mana? Saya cuma ada kamar itu putri saya. Itu bukan itu katanya. Kan tadi istri saya buntung, kemudian kakinya tidak ada, kaki dan tangannya buntung, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara. Hahaha katanya. Kasih bapak itu mengatakan dia bisu itu maksudnya dia tidak pernah berbicara yang kotor-kotor. Kemudian dia tuli itu maksudnya dia tidak pernah mendengarkan cerita yang hoak-hoak gitu ya. Kemudian dia tidak bisa melihat, artinya dia tidak pernah melihat tempat-tempat maksiat. Kakinya buntung, dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kakinya, tangannya buntung juga tidak pernah memakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Tegak. Juga tentara gimana? Ya. Loh, Pak, capek kan saya lagi habis pramuka. Ya sama saja ya. Saya juga sama gitu ya. Kemudian, maka karena orang tuanya soleh dan solehah, orang tuanya bapaknya menjaga kehalalan, kemudian ibunya menjaga diri dari kemaksiatan, maka lahirlah Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit itu adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang otaknya sangat cerdas, luar biasa. Ya, kalian ingin cerdas? Siapa yang ingin cerdas? Nggak bohong, ini mah bohong. Siapa yang ingin cerdas? Wah, itu bagus itu ya. Syaratnya cuma satu, apa itu? Bukan belajar. Belajar mah bisa lupa lagi. Nah, jaga makanan-makanan yang halal. Dengan menjaga makanan-makanan yang halal, insya Allah hati itu tergerak untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya penuh dengan belajar, gitu ya. Kemudian nomor 3 ini ya. Tadi barang siapa yang suka memakan makanan yang halal. Kemudian barang siapa yang memakan makanan yang syubhat. Man akala syubhati, barang siapa yang suka memakan makanan yang syubhat, ishtabaha alaihi, maka istabaha alaihi dinahu, maka akan diragukan agamanya,
wazlama qalbuhu, dan digelapkan hatinya. Masya Allah ya, karena sudah terbiasa orang-orang memakan makanan yang syubhat, tidak jelas, maka agamanya pun tidak jelas. Ini teh agama Hindu apa agama Islam? Disebut Islam kok kayak Hindu, disebut Hindu kok kayak Islam, dan lain sebagainya gitu ya. Agamanya tidak jelas. Kemudian wa azlama qalbuhu, dan juga gelap hatinya. Diberi penerangan, diberi segala sesuatu tentang ketuhanan, dia malah abai kata. Diberikan pengertian tentang pengajaran, dia malah ngantuk-ngantuk. Nah itu ya salah satu yang ciri orang suka memakan makanan yang syubhat itu, diberikan penerangan malah api lain. Api lain itu apa namanya? Acuh tak acuh gitu ya. Yang ini yang lebih dahsyat lagi nih. Ketiga yang haram nih, poin yang ketiga. Waman akalal haroma, dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka mati hatinya. Tadi kalau halal mah akan jernih hatinya, tapi kalau syubhat mah akan gelap hatinya. Tapi kalau memakan makanan yang haram, lebih dahsyat lagi, akan apa? Akan mati hatinya gitu ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur memakan makanan yang haram, yang sudah jelas akan mematikan kolbunya? Nah, ada hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa fa innallaha yuhyil qalbal mayyita, Allah akan menghidupkan kalbu yang sudah mati, binuril hikmata, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu adanya di mana? Kalau tidak di majelis taklim, ya majelis, bolehlah majelis duha lah ya. Majelis taklim dan majelis zikir, salah satunya majelis duha, bolehlah gitu ya. Nah, karena majelis taklim dan majelis duha, majelis zikir ini sama-sama menghidupkan kalbu. Kalau majelis taklim menghidupkan otak, kalau majelis zikir menghidupkan kalbu. Maka kalbu yang disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hidup dan menghidupkan gitu ya. Wa khafa dinahu, dan akan khofa itu asal katanya takut, khawatir, tapi dikaitkan dengan dinahu. Wa khafa dinahu, dan akan remeh agamanya. Dia akan senantiasa memandang sesuatu yang berbau agama itu adalah remeh. Berbeda dengan orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, memandang segala sesuatu yang berdasarkan pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu betapa sangat dahsyatnya. Luar biasa gitu ya. Wa dha'fa yaqinuhu, dan akan lemah keyakinannya ya. Kalau kita Kangjeng Nabi itu subhanallah ya, sakin yakin 100%, tapi orang yang senantiasa memakan makanan yang haram akan lemah keyakinannya, akan lemah kecintaannya kepada Rasulullah, akan lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lemah keyakinannya kepada akan adanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk, 1 tambah 1 berapa ya? Oh 2 ya, kesana ya. Wahajiballahu da'watahu, dan Allah akan menghijab setiap doa yang dia panjatkan. Ini yang rugi ya, salah satu kerugian yang didapat bagi orang-orang yang senantiasa memakan makanan yang haram, itu Allah akan menolak doanya, akan dihijab doanya, akan tertolak, akan mengabaikan doanya ya. Maka kalau seandainya orang sudah mengabaikan doa, padahal doa itu adalah sayapnya kehidupan, maka
akan rupuk hidupannya, gitu ya. Suatu kemalangan yang sangat luar biasa kalau seandainya Allah sudah menghijab doanya. Wa qallat ibadatuhu, kalau seandainya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti qallat ibadatuhu, maka akan sedikit amal ibadahnya. Orang-orang mah rajin banget gitu ya. Jangankan yang fardu, yang sunnah saja dilaksanakan. Apa itu kesunahan? Seperti sholat sunnah rawatib, seperti halnya menggunakan cincin sebagai sunnah Rasul, seperti halnya menggunakan siwak atau menggosok gigi, seperti halnya menggunakan sorban. Yang lain, ayo sholat sunnah. Capek, wah, gitu ya. Dan semangat gitu ya. Yang penting ada 3 ya. Di dalam bisa dikatakan ini sebagai hadis ya, karena ini adalah ungkapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama makanan yang halal, yang kedua makanan yang syubhat, yang ketiga makanan yang haram. Ya. Kalau yang syubhat tadi bagaimana? Syubhat bagaimana? Sesuatu yang gak jelas halal atau haramnya. Ini teh halal atau haram sudah tidak tahu ya, karena itu nggak jelas ya. Maka dari itu jangankan menghindari sesuatu yang haram, yang syubhat pun itu harus kita hindari, karena yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal dan lain sebagainya. Walaupun memang yang halal itu susah didapatnya, tidak seperti halnya yang haram ya. Kalau yang haram duduk-duduk sebentar, asal ketok palu dapat miliaran, betul? Tapi ujung-ujungnya dijarah, kan rugi ya. Sementara yang haram seperti halnya orang tua kalian berdagang itu dan ini, seperti halnya Abi berdagang minuman dan lain sebagainya. Itu walaupun capek tapi